Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Sanatunggele, semester 2, Fakultas Syariah Prodi Awal Sesya A. Saya akan menjelaskan materi tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kemudian asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk membentuk penduduk atau warga di sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara itu mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Sedangkan warga negara asing mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi. Secara umum ada dua asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu yang pertama asas sanguinis dan asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, yang pertama asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya, meskipun anak tersebut lahir di negara lain. Salah satu contoh, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya dari negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Nah, yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Nah, salah satu contohnya misalnya seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di warga negara B, meskipun orang tuanya di negara A. Nah, keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada negara yang menganut asas ius soli, sehingga kerap muncul masalah bipatride, multipatride, bahkan apatride. Nah, bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan, atau bisa disebut juga kewarganegaraan ganda, yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis.
anak tersebut akan mendapatkan 2 kewarganegaraan, dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan. Nah, apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya berasal dari negara A. Si anak tidak mendapat kewarganegaraan dari negara B karena lahir dari orang tua yang bukan negara B. Anak juga tidak dapat kewarganegaraan dari orang tuanya karena tidak lahir dari negara A. Nah, kalau multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama. Kemudian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia atau biasanya disebut sebagai WNI adalah orang-orang yang menempati wilayah negara Indonesia ataupun tidak menempati wilayah negara Indonesia namun masih memiliki pengakuan yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai penduduk atas negara Indonesia. Orang-orang yang berada atau bekerja di luar negeri seperti mahasiswa yang kuliah di luar negeri atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih memiliki status warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi asalkan orang-orang yang berada di luar negeri tersebut masih memiliki pengakuan resmi dari negara Indonesia. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.